Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di eta beng jangan di stiker bae eta kereta eureun. Maraknya peristiwa kecelakaan di perlintasan kereta api hingga menelan korban jiwa sudah semestinya mendapat catatan serius para pemangku kepentingan di Republik ini. Keberadaan jalur perlintasan kereta api, baik resmi maupun liar tanpa penjagaan, kini menjadi momok mengerikan bagi para pengendara karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Alih-alih diburu waktu serta mempersingkat jarak tempuh, para pengendara nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta. Keselamatan nyawa acap kali dipertaruhkan hanya demi cepat sampai ke tempat tujuan. Jalur perlintasan sebidang adalah irisan jalur kereta api dengan jalan umum yang dibuat sebidang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pengendara kendaraan bermotor yang melewati perlintasan kereta api, membuat rentan lokasi ini rawan kecelakaan. Bahkan PT Kereta Api Indonesia mencatat dalam 4 tahun terakhir sejak 2019 hingga awal Juli tahun ini, terdapat 1.082 kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta sebidang. 955 kasus kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa penjagaan, sementara 127 kasus sisanya berlangsung di perlintasan yang dijaga. Sepanjang periode itu pula, jumlah total korban meninggal sebanyak 298 jiwa, luka berat sebanyak 245 orang, dan 262 lainnya mengalami luka ringan. Selain soal rendahnya kesadaran para pengendara, saling lempar kewenangan soal siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola jalur perlintasan kereta api sebidang, utamanya yang liar, masih belum tuntas. Mengapa keberadaan pintu perlintasan kereta api sebidang, utama yang liar, sulit ditertibkan? Benarkah diperlukan aturan baru untuk mengurai persoalan ini? Inilah The Jurnalis. Bertaruh nyawa di perlintasan kereta. Di Jurnalis kali ini menelusuri sejumlah perlintasan sebidang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Kawasan ini merupakan kawasan sibuk perjalanan kereta api, dilalui layanan kereta api listrik, jalur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang hingga Bekasi, dan tentunya kereta api jarak jauh. Tempat pertama yang kami sambangi adalah perlintasan sebidang liar di Desa Mekarsari, Tambun Selatan. Saat ini The Jurnalis berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ini merupakan salah satu perlintasan sebidang tidak resmi. Di lokasi ini beberapa waktu lalu, tepatnya pada 21 Juni 2022, terjadi kecelakaan antara kereta api dan kendaraan berjenis MPV. Lokasi ini menjadi perbincangan masyarakat sejak beredarnya video kecelakaan maut di media sosial beberapa waktu lalu. Kecelakaan terjadi antara kereta api jarak jauh Argo Sindoro relasi Semarang Gambir dengan sebuah mobil di perlintasan liar pada Selasa 21 Juni lalu. Tidak hanya tertabrak, mobil tersebut bahkan terseret puluhan meter sehingga menyebabkan mobil ringsek dan pengemudi meninggal dunia. Sejauh pengamatan kami di lokasi, pintu perlintasan hanya menggunakan sebuah tiang sederhana yang diberikan pemberat batu di bagian bawahnya. Sementara di bagian ujung atas tiang diikatkan sebuah tali
untuk memudahkan penjaga saat buka tutup arus kendaraan yang melintas. Di sisi sebaliknya, perlintasan justru terbuka tanpa palang pintu. Untuk itu, saat kereta akan melintas, salah satu penjaga pintu akan bergegas menahan laju kendaraan. Biasanya arus kendaraan begitu ramai saat pagi hari saat sebagian besar orang berangkat kerja dan sore hari ketika jam pulang kerja. Kegiatan seperti ini setidaknya sudah mereka lakukan secara swadaya sejak 5 tahun terakhir. Namun ironisnya, di tengah pro kontra keberadaannya, perlintasan sebidang ini menjadi tempat bagi sebagian orang menggantungkan asa untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satunya adalah Yusuf, seorang penjaga perlintasan sebidang liar di Mekarsari yang The Jurnalis temui di lokasi. Alasan kebutuhan ekonomi membuatnya tidak banyak pilihan untuk tetap menekuni pekerjaan ini. Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana cara petugas di sini mengetahui kereta yang lewat di perlintasan ini? Ya, terutama dari lampu. Dari lampu. Oke. Kalau biasanya kayak lampu di jalan aja, kalau hijau tuh pasti ada kereta, kalau kuning kita hati-hati, itu aja. Kalau merah pasti udah bebas kereta. Jadi penjaga perlintasan di perlintasan sebidang nggak resmi ini berapa sih Pak pendapatan sehari Pak? Kalau pendapat itu kita nggak tentu ya. Nggak tentu? Ya, kadang kita jaga berdua. Jaga tuh berdua. Ada kalau dapat 50.000, ya kita bagi dua aja. Nah terus kemudian kayak seperti palang perlintasan ini Pak, ini dari mana Nah, asalnya? ini anak-anak patungan Pak. Selama bertugas, Yusuf dan sejumlah penjaga lain hanya mengandalkan pengalaman saat menjaga pintu perlintasan. Seperti saat ingin mengetahui apakah kereta akan melintas, selain melihat nyala lampu pengatur pergerakan kereta, lelaki berusia 40 tahun ini harus menempelkan tangannya ke salah satu rel untuk merasakan getaran. Jika rel bergetar kuat, itu artinya akan ada kereta yang sebentar lagi melintas di wilayah ini. Jadi dengan memegang ini Pak ya? Ya, biasa kalau ada Oke. getaran, mungkin kalau dari kompas, kalau kita pegang itu Oke. udah bergetar. Kalau Oke. lihat dari kompas, tapi kalau belum ada, ini nggak bergetar. Oke, jadi nggak kerasa lah gitu. Baik penjaga pintu maupun pengendara harus sigap saat melewati perlintasan kereta api. Karena kalau perhitungan meleset saat kereta akan melintas, maka keselamatan nyawa pengendara taruhannya. The Journalist juga memantau kondisi sejumlah jalur perlintasan kereta sebidang liar di kawasan Tangerang, Banten. Lokasinya terletak di antara stasiun Batu Ceper dengan stasiun Kota Tangerang. Pantauan kami di lokasi, beberapa pagar pelindung perlintasan jalur kereta dirobohkan untuk membuat akses lalu lintas kendaraan. Maklum, arus lalu lintas di sekitar perlintasan cukup padat, sehingga banyak kendaraan memotong jalur tersebut untuk mempersingkat waktu tempuh. Kami menemui Yanto, salah seorang penjaga perlintasan yang kebetulan siang itu sedang tugas jaga. Untuk jalur kereta di sini Pak dijaga berapa jam Pak? Di sini berarti 17 jam. 17 jam berarti dari awal kereta pertama jam 5. Jam setengah 5. Jam setengah 5 Iya. sampai jam Setengah 1. pagi. Iya. Oke, bagaimana Bapak tahu ada kereta yang lewat Pak? Oh, setiap waktu 15 menit kemudian ada. Ya nanti 10 menit dari Bendara, 10 menit dari Tangerang. Kami melihat ada yang melambaikan tangan dari pintu sebidang yang di sana, jalan sebidang yang berada di sana. Iya. Itu artinya apa Pak? Itu tanda. Memberikan tanda berarti? Dia memberikan tanda ke kita, oh ada kereta dari Bendara. Nah nanti kalau dari arah sana nanti saya juga yang ngasih kabar pakai periwitan. Meski awalnya perlintasan ini ditutup, informasi yang beredar di lokasi menyebut jalur ini terpaksa dibuka kembali oleh sejumlah warga untuk menyingkat jarak tempuh. Pasalnya, akan semakin jauh dan menyita waktu jika tetap melewati jalan normal. Ini Pak, sudah adakah penanganan atau tindakan dari yang punya jalur sendiri, PT KAI? Belum Belum ada. Sini belum ada sama sekali. Melihat kondisi seperti ini, kami lantas mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mengetahui lebih jauh soal keberadaan perlintasan kereta api liar di sejumlah titik di Kota Tangerang.
Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan lintasan sebidang ini, apakah resmi atau seperti apa kondisi di Kota Tangerang saat ini Pak? Kami sadari bahwa ini kewenangan dari daerah. Kalau ngelihat daerah jalan yang sekarang ini ada belum terjaga. Namun barangkali dalam tahapan proses untuk izinnya kami juga harus meminta ke Kementerian Perhubungan, Dirjen KAI, dan juga kami berharap sebetulnya ada supporting tidak hanya perizinannya, tapi juga kami berharap ada supporting fasilitas pendukungnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dalam 4 tahun terakhir sedikitnya terdapat 29 permohonan rekomendasi Pemda yang telah diterbitkan atau sekitar 77 titik perlintasan. Sementara tahun ini 47 titik perlintasan dari 5 instansi rekomendasinya tengah diproses. Kalau dibuka memotong jarak lintasan mereka atau lalu lintas mereka dari rumah dan tempat-tempat strategis di sana. Hari Selasa siang 26 Juli lalu, sebuah mobil odong-odong tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kecamatan Kranggilan, Kabupaten Serang. Odong-odong berpenumpang sekitar 20 orang lebih ini ringsek karena terseret kereta dan sejumlah penumpang terpental beberapa meter dari perlintasan. Informasi dari warga di lokasi kejadian menyebut, saat peristiwa terjadi ada 2 rombongan mobil odong-odong yang konvoi dari arah Walantaka menuju Kranggilan. Ketika itu, odong-odong pertama dapat melintas dengan selamat. Namun naas, tak dapat dihindari rombongan kedua asal kampung Cibetik, Desa Pabuaran, Kecamatan Walantaka ini. Kereta api bergerak dari arah Merak menuju Rangkas Bitung, keburu menabrak bagian belakang odong-odong yang masih berada di atas rel. Rel kereta Desa Silebu. Ya Allah, toplas, Silebu toplas. Itu hancur itu. Cuman pas Pak Haji tahu gimana itu, bisa diceritain Pak Haji? Jadi kadang-kadang ada suara beleduk itu, saya lari dari sana itu, dari rumah ke sini. Jadi udah tinggeletak. Siapa yang digeletak? Ya penumpang inilah. Akibat kecelakaan ini, 9 orang terdiri dari ibu-ibu serta anak-anak dinyatakan tewas. Dan puluhan korban lain mengalami luka berat maupun ringan. Jika dicermati, lagi-lagi peristiwa kecelakaan maut terjadi di lokasi perlintasan kereta api ilegal dan tak berpalang pintu. Terus ada tindakan nyata dari kita semua, khususnya Pemda Kabupaten Serang, paling tidak mengingatkan dan mencegah masyarakat pengguna jalan untuk menerobos. Dan saya minta segera dipasang rambu. Ya, kalau tidak, ya perlintasan ini kami minta untuk ditutup. Setali 3 uang dengan kondisi di Serang, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta, perlintasan sebidang liar juga terdapat di kawasan Depok. Kami menyusuri lintasan sebidang di Jalan Rawageni. Lokasinya terletak di antara stasiun Depok dan Citayam. April lalu, sebuah mobil tertemper rangkaian kereta api listrik hingga ringsek. Pasca peristiwa itu, PT Kereta Api bahkan hendak menutup aktivitas di perlintasan sebidang ini. Namun, upaya itu gagal dilakukan karena warga sekitar menolak. Menurut informasi yang kami dapat dari warga sekitar, mereka menolak. Bahkan dari data yang kami dapat, terdapat 12 RW yang menolak ruas ataupun lintas sebidang ini ditutup. Karena menurut mereka, lintas sebidang ini merupakan akses utama mereka dan akses tercepat untuk menuju ke ruas Jalan Citayam Raya. Untuk melihat waktu yang ditempuh, kami sudah men-set stopwatch dimulai dari sekarang. Untuk melewati ruas jalan alternatif ini atau yang tidak melewati lintas sebidang ini memang kalau kita lihat aman. Tapi kalau kita melihat ruas jalannya cukup kecil, bahkan ini untuk 2 mobil saja harus pas-pasan karena ruas jalan ini sangat kecil.
tim The Jurnalis sudah berada di seberang titik yang pertama tadi, yaitu di Jalan Citayam Raya atau di seberang perumahan Kampung Mas. Dan untuk sampai ke sini, tanpa melalui lintas sebidang, tadi juga kami melewati satu flyover membutuhkan waktu 6 menit 10 detik. Di lokasi, The Jurnalis menemui Ahmad Yani Nurdin, tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui seluk-beluk perlintasan sebidang liar di Rawageni, Depok ini. Kita nggak ada kekuatan kalau cara badan hukum. Membuka jalan ini aset masuk kita untuk keluar pun ya ke Jakarta, ini masyarakat. Kami juga menemui Muhammad Idris, Wali Kota Depok, untuk mengkonfirmasi sejumlah perlintasan sebidang liar di wilayahnya. Nah, kita sudah bisa menutup 3, ya, jadi ada 6 perlintasan yang memang dianggap tidak resmi oleh pusat dan memang itu kebutuhan masyarakat memang atas perlintasan itu memang real ya, sesuatu yang real. Kalau dibuka memotong jarak lintasan mereka atau lalu lintas mereka dari rumah dan tempat-tempat strategis di sana. Merujuk data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di daerah Operasi 1 Jakarta terdapat 431 perlintasan liar, sebanyak 30 palang pintu resmi namun tidak dijaga. Masih di wilayah ini, perlintasan resmi dijaga yang dikelola oleh PT KAI sebanyak 106 perlintasan, Pemda 44 palang pintu, dan dijaga swadaya masyarakat sebanyak 22 pintu. Selama ini, tanggung jawab di sebuah perlintasan masih menjadi polemik di antara instansi terkait, apalagi ketika terdapat peristiwa kecelakaan di dalamnya. Hal tersebut diungkap oleh Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi saat ditemui tim The Jurnalis awal Juli lalu. Bicara masalah perlintasan sebidang ini cukup pelik-pelik dari sisi regulasinya juga perlu dibenahi. Begitu juga penanggung jawabnya itu sebetulnya siapa untuk di perlintasan sebidang? Pemerintahkah? PT KAI kah, Pemda kah, atau pemerintah kabupaten dan kota? Nah, ini masih terjadi tumpang tindih atau simpang siur. Perlintasan sebidang kereta api liar rupanya tidak hanya terdapat di sejumlah kota besar saja, melainkan tersebar hampir merata di daerah operasi yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Kami bergerak menuju daerah operasi 3 Cirebon untuk menelusuri sejauh mana peliknya persoalan tata kelola perlintasan sebidang di daerah. Di Cirebon, kami menemui Suprapto, manajer humas Daop 3 Cirebon, untuk menelusuri sejumlah titik perlintasan sebidang di daerah ini. Ada 2 titik perlintasan sebidang yang kami datangi. Pertama, perlintasan di Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Cirebon, serta Desa Jengkok di Kertasemaya, Indramayu. Lokasi pertama yang kami tuju adalah perlintasan dengan kode JPL 334, Stasiun Waruduwur hingga Stasiun Babakan. Di titik perlintasan resmi ini, ya, ini yang menjadi alat utama bagi keselamatan pengguna jalan raya adalah rambu-rambu lalu lintas. Tadi kita bisa melihat ada rambu, ya, tandanya adalah simbolnya lokomotif, itu menandakan bagi pengguna jalan raya bahwa ketika dia akan melintas di perlintasan sebidang di depannya, itu tidak dilengkapi oleh alat bantu berupa palang pintu dan penjaga pintu. Persoalan utama di perlintasan sebidang di sini adalah terkait tidak berfungsinya alat early warning system saat kereta akan melintas. Saat itu, informasi yang kami terima, alat tersebut sedianya disediakan oleh Dinas Perhubungan. Rupanya, kendala muncul tidak hanya pada perlintasan liar saja, yang resmi pun menuai masalah. The Jurnalis melanjutkan perjalanan menuju lokasi lain di Desa Jengkok. Nah, ini perlintasan rel ganda. Cuma lucunya adalah rambu-rambunya nyala, cuma palang pintunya itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Oke, nah ini tentu bukan persoalan yang bisa dianggap remeh. Ini tentu bisa
menjadi persoalan besar. Dan juga kondisi ini membuat petugas ataupun masyarakat yang secara bergantian berjaga di lintasan ini akhirnya memutar otak untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat yang melintas. Dan tadi masyarakat ataupun petugas yang ada di sini menggunakan bambu. Sekilas perlintasan ini merupakan perlintasan resmi yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti rambu, palang pintu, serta pos penjagaan. Namun sayangnya, perlintasan ini tidak dapat beroperasi secara optimal karena pintu perlintasan rusak. Selain itu, pintu ini seringkali tidak dijaga oleh petugas terkait. Tim The Jurnalis sempat menanyakan persoalan ini kepada seorang petugas berpakaian dinas perhubungan yang saat itu berada di lokasi, namun yang bersangkutan menolak berkomentar. Lalu, siapa yang semestinya bertanggung jawab mengoperasikan perlintasan ini? Terkait dengan sejumlah temuan lintasan sebidang tidak resmi di Kabupaten Cirebon, kami tim The Jurnalis hari ini mendatangi langsung pendopo Kabupaten Cirebon untuk mengkonfirmasi langsung temuan ini kepada Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Sejauh ini ada berapa banyak perlintasan sebidang tidak resmi, Pak, di Kabupaten Cirebon? Yang tidak resmi, rel kereta ini kalau nggak salah 54, baru 10 ya. Yang 10 yang ada ininya, penghalang kalau ada kereta datang itu. Nah, yang lainnya ada yang kosong, ada yang juga oleh masyarakat. Hingga awal Juli lalu, setidaknya terdapat 164 perlintasan di daerah operasi 3 Cirebon. 55 perlintasan dijaga PT Kereta Api, 22 dijaga Pemda, 15 dijaga secara swadaya bersama masyarakat, dan 72 sisanya dibiarkan tidak dijaga. Meski begitu, angka kecelakaan di sejumlah perlintasan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk bisa membuat pintu-pintu di perlintasan itu ya tidak secepat pertumbuhan permukiman kami. Karena kan Bekasi ini pesat sekali ya. Persoalan perlintasan sebidang liar maupun resmi tak berpalang menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Di sejumlah tempat masih kami temui perlintasan sebidang liar. Padahal, arus lalu lintas di lokasi itu cukup padat. Seperti perlintasan di sekitar Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, Duren Jaya, Bekasi Timur ini. Dari pengamatan kami, arus lalu lintas kendaraan di perlintasan begitu padat. Apalagi saat memasuki jam-jam sibuk di pagi hari, mulai pukul 5 hingga 10 pagi, dan sore hari, mulai pukul 4 hingga 10 malam. Maklum, intensitas pergerakan kereta api rel listrik maupun kereta api jarak jauh begitu tinggi, yakni sekitar 5 menit sekali kereta lewat. Meski terdapat beberapa rambu lalu lintas sebagai panduan pengendara yang melintas agar lebih hati-hati dan waspada, celakanya kondisi perlintasan sebidang di sini tidak dilengkapi palang pintu di kedua sisinya dan hanya dijaga swadaya oleh masyarakat. Sudah begitu, aspal di area perlintasan kondisinya kurang bagus. Hal ini berpotensi membuat pengendara tergelincir saat melintas, utamanya saat turun hujan. Itu sebabnya, dari informasi yang kami peroleh, perlintasan di sini kerap kali terjadi kecelakaan. Sama halnya di perlintasan sebidang liar lainnya, lokasi ini juga menjadi ladang mengais rezeki. Salah satunya yang kami temui adalah Hirman yang telah 4 tahun menjaga pintu perlintasan liar ini. Kita bantu-bantu, namanya orang nggak ada palang pintu, ya udah kita jaga, pada jaga gitu anak-anak.
Waktu sebelum KRL ada kan lampunya, ada lampu nih, sinyalnya. Sekarang berhubung ada KRL dirubah udah lampu. Ya kita patokannya ada kereta aja udah. Kereta dari barat sama timur. Nah, kali ini The Jurnalis mencoba untuk melalui akses jalan lain menuju ke arah Jalan Raya Tambun. Kami terpaksa harus memutar untuk melewati perlintasan yang resmi. Saat ditemui The Jurnalis, di sela-sela kesibukannya, penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyebut jika persoalan perlintasan kereta api sebidang liar di wilayahnya merupakan tanggung jawab PT Kereta Api dan Kementerian Perhubungan. PJ Bupati menambahkan, pesatnya pertumbuhan hunian di Kabupaten Bekasi diduga menjadi penyebab munculnya perlintasan sebidang liar. Di Bekasi ini kan masih ditemukan sejumlah perlintasan sebidang liar nih Pak. Ini kan kalau sesuai dengan dasar hukumnya memang jadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan juga daerah ini Pak. Ini bagaimana Pak responnya? Sebenarnya kan sesuai dengan tadi peraturan perundang-undangan bahwa perlintasan liar itu ada di PT KAI untuk penanganannya, dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Pada dasarnya bagi kami siap selalu untuk membantu itu ya, dari sisi sosialisasi, edukasi. Hanya yang repot ini adalah yang di luar perumahan itu kan. Nah, itu juga selalu kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini kendala utamanya apa sih Pak dari Pemkab Bekasi sendiri Pak terkait dengan pengelolaan perlintasan sebidang liar? Kecepatan dari PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk bisa membuat pintu-pintu di perlintasan itu ya tidak secepat pertumbuhan permukiman kami. Kan Bekasi ini pesat sekali ya. Setiap informasi itu selalu kami sampaikan, gitu. Tapi tidak bisa dalam tahun itu juga, kadang-kadang setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Nah ini yang nampaknya membuat ada perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga seperti itu. Untuk mengetahui lebih spesifik persoalan perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek, kami menemui Eva Khairunisa, Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Kita bicara mengenai aturan, sudah pasti melanggar aturan. Karena sesuai undang-undang tadi ya, sesuai Undang-Undang 23 tahun 2007 bahwa perlintasan liar itu harus ditutup. Nah, pada saat ada yang melakukan pembongkaran dari perlintasan liar yang sudah ditutup, ini kan sama saja dia merusak aset negara. Nah, disinilah memang harus kolaborasi, tidak hanya dari kereta api, tapi juga dari pemerintah daerah setempat, turunannya sampai dengan kewilayahan ya, untuk dapat memberikan pemahaman ke masyarakatnya, artinya kenapa perlintasan liar itu harus ditutup ya karena tadi prinsip keselamatan yang diutamakan seperti itu. Menurut data Dijen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sedikitnya terdapat 4.292 perlintasan sebidang. Dari total itu, perlintasan liar tersebar di 1.037 titik lokasi. Perlintasan dijaga tersebar di 1.499 lokasi, dan perlintasan tidak dijaga mencapai 1.756 lokasi. Itu artinya, hampir sebagian besar perlintasan sebidang saat ini tidak dijaga. Nah, Wid, ini kita udah ada di Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Ini ada perlintasan sebidang yang cukup fenomenal karena ada beberapa warga ataupun pengendara yang nekat menerobos perlintasan kereta di sini. Perlintasan ini sering memakan korban, yang itu artinya banyak pengendara yang sering tergelincir nih karena kondisi lintasan yang basah karena hujan. Di Bandung, kami menemui komunitas Edan Spur, sebuah wadah masyarakat yang membantu mencegah terjadinya kecelakaan
di perlintasan kereta api sebidang di kawasan ini. Atau gimana deh, atur. Kepada seluruh pengguna jalan. Edukasinya itu berupa menggunakan pengeras suara, kemudian ada yang menggunakan sidewalk di ujung sana supaya tidak ada yang melawan arus, karena yang terobos pintu perlintasan itu selain dari arah yang benar, juga dari arah yang berlawanan, karena kita lihat juga kan palang yang arah berlawanan tidak dipasang. Jadi supaya tidak ada kendaraan yang terjebak di tengah-tengah sih sebenarnya. Cuman ini perjalanan kereta api. Apabila sirine atau palang pintu sudah berbunyi. PT KAI Daob 2 Bandung mencatat ada sebanyak total 442 titik perlintasan sebidang di seluruh wilayah kerja PT KAI Daob 2 Bandung. 91 titik perlintasan ini dijaga oleh PT KAI, 2 titik perlintasan ini dijaga oleh pemerintah daerah, sementara 9 titik perlintasan dijaga swadaya oleh masyarakat. Sementara sisanya, yakni 340 titik perlintasan berstatus tidak dijaga atau liar. Selain itu juga PT KAI Daob 2 Bandung mencatat di tahun 2020 ini total ada sebanyak 32 kali kasus kecelakaan di perlintasan sebidang, sementara di tahun 2021 ada sebanyak 54 kali kasus kecelakaan. Dan di tahun 2022 ini hingga bulan Juni kemarin ada total sebanyak 42 kali kasus kecelakaan. Dalam berbagai undang-undang dijelaskan bahwa perlintasan sebidang kereta api menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PT KAI selaku operator perkeretaapian sudah semestinya tidak hanya fokus terhadap bisnis semata, namun juga harus lebih proaktif terkait dengan pengelolaan perlintasan sebidang kereta api. Bahkan PT Kereta Api mencatat sepanjang tahun ini saja sedikitnya terdapat 20 kasus kecelakaan di perlintasan yang dijaga. Sementara di perlintasan tidak dijaga angkanya mencapai 115 kasus. Sementara jumlah korban kecelakaan di perlintasan tercatat, korban meninggal mencapai 46 orang, luka berat 35 orang dan 63 orang luka ringan. Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, mengungkap permasalahan perlintasan sebidang sudah semestinya mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Ya, ini perlintasan sebidang ini sampai saat ini masih menjadi persoalan yang cukup serius ya, yang masih kerap menimbulkan kecelakaan. Semakin kesini nampaknya persoalan ini belum selesai, artinya masih ada persoalan di daerah, persepsi yang memberikan stigma seolah-olah ini adalah juga persoalan operator. Nyawa manusia seolah begitu murah harganya. Rangkaian peristiwa maut di perlintasan sebidang ini sepatutnya menjadi catatan penting bagi para pemangku kebijakan agar segera membenahi seluruh perlintasan sebidang yang acap kali menelan korban. Pemda mestinya menyediakan akses bagi masyarakat yang menjamin keselamatan masyarakat. Kepingan kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang utamanya yang liar terus mendapat sorotan. Keberadaannya memang menjadi dilema tersendiri, sebab tidak sedikit masyarakat yang menggunakan akses alternatif ini agar cepat sampai tujuan. Namun, di sisi lain, perlintasan sebidang seringkali memunculkan setumpuk persoalan. Apalagi jika terjadi peristiwa kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan yang melewati lokasi perlintasan. Dari tatanan regulasi memang kecelakaan di perlintasan di Undang-Undang Perkeretaapian itu
tidak diperbolehkan adanya perlintasan sebidang. Semua harus dibikin tidak sebidang. Terus di undang-undang itu juga dikatakan kecelakaan di perlintasan sebidang bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian. Nah ini kecelakaannya orang truk sama kereta tabrakan ya, tabrakan antara kereta dan truk lah. Tapi karena definisi-definisi yang membingungkan itu sehingga siapa yang harus bertanggung? Kalau bukan kecelakaan perkeretaapian, kecelakaan kendaraan jalan merasa bahwa itu kereta api karena di undang-undang disebut bukan kecelakaan perkeretaapian. Nah ini serba iya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, terdapat sejumlah pasal yang mengatur soal perlintasan sebidang. Dalam pasal 91 ayat 1 disebut, perpotongan antara jalur kereta api dan jalan semestinya dibuat tidak sebidang. Sementara di pasal 94 ayat 1 menyebut bahwa perlintasan sebidang liar yang tidak memiliki izin harus ditutup. Itu berarti hanya perlintasan sebidang resmi saja yang boleh beroperasi. Masih di pasal 94 pada ayat 2 disebut, jika penutupan perlintasan sebidang liar dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, soal keselamatan berkendara di perlintasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 114 diatur bahwa setiap pengemudi kendaraan yang melewati perlintasan sebidang wajib mendahulukan kereta api. Bahkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan sudah mengatur siapa yang bertanggung jawab mengelola perlintasan. Ya, kita juga punya kewenangan, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI yang sudah ditugaskan untuk mengelola perkeretapian juga punya kewenangan untuk menutup itu dengan pertimbangan untuk keselamatan perkeretapian. Nah, karena Pemda nggak melakukan apa-apa, akhirnya kita berinisiatif untuk menutup beberapa perlintasan yang memang nyata-nyata rawan terhadap kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun dampaknya nanti kepada keselamatan perkeretapian. Namun sayang sekali di beberapa tempat ya kami menghadapi kendala ketika kita tutup itu dibongkar secara paksa kembali oleh masyarakat. Sebenarnya kuncinya terletak di Pemda. Pemda mestinya menyediakan akses bagi masyarakat yang menjamin keselamatan masyarakat. Sayangnya, implementasi kebijakan pengelolaan perlintasan sebidang liar di daerah faktanya belum berjalan optimal. Entah karena ketidaktahuan daerah mengenai sejumlah aturan tersebut atau sikap Pemda yang selama ini terkesan acuh terhadap keselamatan nyawa pengendara. Yang jelas, upaya menertibkan perlintasan sebidang liar pun terkesan menjadi begitu rumit. Selain soal keterbatasan anggaran, persoalan ini kerap berbenturan dengan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Seperti yang diungkap sejumlah kepala daerah yang kami temui pada pertengahan Juli lalu. Mereka mengaku keberatan jika penertiban perlintasan sebidang liar hanya dibebankan kepada Pemda saja. Pemerintah pusat dalam hal ini yang punya kebijakan ini harus menurunkan dikit intensitas sikap ya. Nah, pemerintah juga harus menaikkan tadi tingkat pelayanannya. Makanya alternatifnya adalah yang kita lakukan, kalau memang ini kebijakan pusat tetap harus ditutup karena kajian-kajian ilmiah mereka, ya kita akan minta kerjasama dalam hal yang lain. Misalnya tadi jalan alternatif yang dikatakan sempit, ya itu kita ingin lebarkan. Kita minta melebarkan jalan ini kan butuh untuk membebaskan lahan, ya kan, lahan rumah-rumah yang ada di dekat depo ya, dekat depo itu ya untuk kita bebaskan lahan ini. Alternatifnya kalau kita tidak cukup nggak punya duit ya tentunya kita minta bantuan dari pusat, termasuk PT KAI bisa memberikan hibahnya misalnya untuk kita beli lahan. Nah ini kita bisa bikin jalan, nanti pemerintah akan membangunkan jalan itu. Jadi APBD saya siap untuk membangunkan jalan kalau ada lahannya.
Nah itu bisa 2 bahkan bisa 3 mobil itu kalau 2 meter dari tanah dari depo itu. Ya sampai sana, sampai jembatan flyover itu, yaitu relatif lebih aman. Kalau kita lihat dalam aturan ini kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, tapi pemerintah daerah itu juga karena di sana juga ada kebutuhan dari kereta, maka kami ingin adanya ya bareng-bareng lah. Kita ingin difasilitasi kita bersama, bahkan itu alatnya, pegawainya dan seluruhnya, supaya masyarakat juga ada ketenangan dan keamanan kalau dia melintas di kereta itu. Menurut Joni Martinus, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, membenahi perlintasan sebidang liar di sejumlah daerah itu erat kaitannya dengan tata kelola infrastruktur di wilayah daerah tersebut, budaya masyarakat, hingga aspek hukum di perlintasan. Ini bagaimana Pak? Apabila pemerintah sendiri ini dalam tanda kutip mengalami permasalahan Pak terkait dengan anggaran untuk merealisasikan hal tersebut. Ada 3 solusi untuk menjawab problematik di perlintasan sebidang ini, Mas Aris. Pertama adalah solusi infrastruktur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bahwa perlintasan itu harusnya idealnya tidak sebidang. Jika ingin masalah ini selesai, maka infrastruktur ini harus diberesin. Yang kedua, solusi budaya, Mas Aris. Ini penting. Masyarakat kita yang kami temukan di berbagai daerah ini, mereka masih menganggap rambu-rambu yang terpasang atau ketika berada di menghadapi perlintasan sebidang, mereka selalu menganggap remeh itu. Nah, yang ketiga adalah solusi hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di perlintasan sebidang, itu tidak ada solusi hukum. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana jika pemerintah tidak memiliki anggaran atau keterbatasan dana untuk membangun flyover atau underpass? Sekali lagi kami sampaikan bahwa aturan atau undang-undang yang ada saat ini menurut kami sudah sangat baik ya. Tinggal bagaimana pemerintah berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Idealnya, di perlintasan sebidang dibangun flyover, underpass, serta jembatan penyeberangan orang agar resiko terjadinya kecelakaan dapat dicegah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat, hingga tahun ini saja jumlah flyover dan underpass yang tersebar di 6 daerah operasi hanya 179. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah perlintasan resmi dan liar di 6 wilayah operasi tersebut yang jumlahnya mencapai 1.389 perlintasan. Tetapi Indonesia mendorong pemerintah untuk segera menutup perlintasan sebidang yang liar tersebut. Sehingga perlintasan yang tadinya liar atau yang sebidang itu kami mendorong untuk menjadi tidak sebidang. Artinya bisa dengan underpass atau flyover ya. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa penutupan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Meski kondisi keuangan masing-masing daerah yang wilayahnya terdapat perlintasan sebidang liar itu berbeda-beda, bagaimanapun perlintasan sebidang liar juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Tidak hanya gencar melakukan sosialisasi, ke depan penganggaran terkait persoalan ini meski pula dipikirkan. Tentu tidak adil bila Pemda terkesan cuci tangan atas puluhan nyawa warganya yang melayang akibat keberadaan perlintasan sebidang liar yang selama ini mereka hiraukan. Jika sudah begini, opsi penutupan perlintasan liar harus segera dilakukan. Sudah saatnya para stakeholder terkait berpikir keras mencari solusi terbaik menyikapi persoalan ini. Karena bagaimanapun, setiap waktu ada nyawa para pengendara yang melewati perlintasan kereta dan berpotensi menjadi korban. Apalagi jika ribuan perlintasan liar dibiarkan begitu saja, tidak segera ditertibkan. The Jurnalis akan hadir di episode selanjutnya. Metro TV,